Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya, Pak Arifin. Kali ini saya akan membahas tentang banyaknya masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu, bagaimana cara menindaklanjuti yaitu nilai dari BPMP atau dari LPMP. Kalau yang dulu LPMP namanya ya, nah sekarang berubah menjadi BPMP. Nah, kadang-kadang guru itu kurang paham bagaimana cara menerjemahkan hasil penilaian daripada BPMP atau dari LPMP, termasuk bagaimana cara menindaklanjutinya. Nah, ini banyak yang bertanya tentang itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk guru-guru, kepala sekolah, pengawas, itu yang usulnya ini guru kepala sekolah Bapak Ibu ya. Kalau itu usulnya ke LPMP atau BPMP, yaitu untuk golongan 4B ke 4C atau 4C ke 4D. Nah, kalau untuk pengawas itu langsung, yaitu dikirim langsung ke Dirjen GBK, yaitu untuk gedung D lantai 12 ya. Nah, jadi sekarang yang kita bahas Bapak Ibu, hasil penilaian dari LPMP atau BPMP ya. Nah, ini saya contohkan ada hasil penilaian guru yang golongan 4B mau ke 4C. Nah, ini hasil penilaian dari Dirjen GTK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, gedung D lantai 15. Kalau pengawas di lantai 14 Bapak Ibu ya. Nah, ini tetapi untuk ngirimnya tidak ke Dirjen GTK sana, kirimnya ke LPMP atau BPMP ya. Nah, ternyata hasil penilaiannya ini Bapak Ibu, yang bawah ini hasil penilaian ini ya. Nah, ini hasil penilaian. Nah, sekarang kita terjemahkan dari hasil penilaian ini. Ternyata guru ini untuk 4B ke 4C nilai angka kredit yang dituntut itu adalah 700. Nah, beliaunya ini mendapatkan nilai 665,783. Berarti kurang memenuhi Bapak Ibu. Nah, berarti nilainya kurang 34,267 ini. Nah, kalau memenuhi harus lebih dari 700 ya. Nah, jadi ini ada 3 syarat, yaitu lulus itu 1 angka 700 ya, wajib 700, kemudian pengembangan dirinya juga harus lulus, publikasi ilmiah dan karya inovatifnya juga harus lulus Bapak Ibu. Nah, ini kurang 34. Nah, bagaimana untuk menutup kekurangan 34 itu? Maka Bapak Ibu guru harus mengumpulkan lagi nilai dari PKG-nya. Kalau kepala sekolah dari nilai PKKS-nya ya. Nah, kalau nilai PKG PKKS-nya itu sudah punya 1 tahun ya, 1 tahun yang belum pernah diajukan, maka silakan diajukan. Kalau katakanlah tahunnya itu 2020, kemudian Ibu harus mengumpulkan tahun 2021. Kalau nilainya 2022 bulan April, maka Ibu harus mengumpulkan PKG tahun 2022 yang bulan Desember. Biasanya penilaian PKG itu kan hasilnya di bulan Desember, di akhir tahun ya. Nah, kemudian kekurangan nilainya bisa ditambahi lewat dupa Bapak Ibu ya, lewat dupa. Mungkin dari kegiatan yang relevan, ada 13 poin itu ya, dipilih 2. Kemudian mungkin ditambah dari nilai-nilai penunjang. Nah, itu bisa dimasukkan di sini Bapak Ibu. Nah, ini lewat dupa ya. Kemudian pengembangan dirinya sekarang. Ini lewat PKG atau PKKS Bapak. Untuk pengembangan diri ini ternyata dituntut 4, mendapat nilai 3, berarti nilainya kan kurang 1. Nah, ini berarti kurang 1 sertifikat 30 jam Bapak Ibu ya. Kumpulkan 1 sertifikat 30 jam
yang sertifikatnya itu tentunya sertifikat yang di atas TMT-nya SK4. Nah, sedangkan pelengkapannya harus ada laporannya, laporan pengembangan diri, yaitu tentang kegiatan sertifikat itu, Bapak Ibu, ya. Nah, bagaimana aturan cara membuat laporan pengembangan diri? Silakan melihat yang ada di video saya kemarin. Nah, itu insya Allah Ibu lulus kalau sesuai dengan video saya kemarin, karena itu sudah cara pembuatan laporan pengembangan diri yang sesuai juknis, Bapak Ibu, ya, sesuai juknis, ya. Jadi ada urutannya yang sesuai juknis, ya. Kemudian ditambah lagi satu, yaitu surat tugas, ya, surat tugas. Nah, ini persyaratan untuk membuat laporan baru itu nanti bisa dinilai. Jadi ada 3 syaratnya untuk pengembangan diri ini. Harus ada sertifikat 32 jamnya, harus ada laporannya, harus ada surat tugasnya. Detailnya tidak saya detailkan, sudah ada di video saya kemarin. Nah, sekarang yang berikutnya, yang ketiga, Bapak Ibu harus lulus publikasi ilmiah dan karya inovatif ini. Untuk golongan 4B ke 4C itu dituntut 12. Berarti Bapak sudah mendapatkan nilai 4. Berarti kurang 8. Nah, kurang 8. Kalau 1 PTK atau 1 PTS itu nilainya 4. Kalau kurang 8 ya berarti kurang 2. Kurang 2 PTK atau 2 PTS, Bapak Ibu, ya. Nah, Pak, saya ngumpulkan apakah harus 2? Ya, sebaiknya dilebihi 1 menjadi 3. Jadi kalau tidak lulus satunya masih ada cadangannya, Bapak dan Ibu, ya. Nah, ini kumpulkan lagi 2 PTK atau 2 PTS, karena 1 PTK atau 1 PTS nilainya 4. Tetapi untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif itu tidak satu-satunya PTK, tidak satu-satunya PTS. Nah, untuk rinciannya silakan Bapak Ibu lihat yang ada di video saya tentang membahas tentang cara membuat publikasi ilmiah dan cara membuat karya inovatif, ya. Sekarang kalau ini sudah semua Bapak Ibu sudah dipenuhi, sudah dipenuhi, baru ini dimasukkan di dalam dupa. Ini dituntut mengumpulkan dupa, ya. Nah, kemudian ada dikumpulkan fotokopi SK pangkat terakhir legalisir, SK4 terakhir legalisir. Loh Pak, ini kan tidak baru revisi, ya. Walaupun revisi tetap Bapak Ibu untuk mengumpulkan berkas-berkas lagi, ya, masing-masing rangkap 1 dilegalisir. Nah, kalau sudah semua ini dilengkapi, baru Bapak dan Ibu ini dilengkapi juga dengan hasil bukti online, ya, bukti onlinenya ke BPPMP, ya. Tetapi ini kebetulan di sini masih ada tagihan itu jurnal ber-ISSN, berarti ini jurnal ber-ISSN-nya belum lulus. Nah, berarti mengumpulkan 1 majalah jurnal ber-ISSN dilampiri dengan surat keterangan dari penerbit, ya. Nah, kemudian setelah dibuatkan dupa, Bapak dan Ibu, dupa tentang ini, ya, tentang ini dibuatkan dupa, baru di-online-kan, baru disusun. Disusun itu nanti ada bagaimana cara mengonline-kan, ya sudah ada di video saya kemarin. Bagaimana cara menyusun sudah ada di video saya kemarin. Tidak perlu saya ulangi lagi di sini, Bapak dan Ibu. Saya intinya cara menyelesaikan ini, cara menerjemahkan ini, karena Bapak Ibu guru banyak yang tidak paham di sini, ya. Tidak paham. Setelah dapat nilai tidak paham di sini. Nah, ya, banyak sekali tidak paham. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi caranya untuk memenuhi ini seperti itu tadi, ya. Kalau sudah terpenuhi semua, kemudian silakan di-online-kan. Setelah di-online-kan, silakan disusun menurut bukti hasil bukti online-nya tadi, ya.
Kayak apa bukti olehnya? Sudah ada kemarin Bapak Ibu, tidak perlu saya ulang lagi. Itu Bapak Ibu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan pernah putus asa, pesan saya Bapak Ibu jangan pernah putus asa, silakan ditindaklanjuti ya. Insya Allah Bapak Ibu lulus ya, asalkan ditindaklanjuti, dapat nilai lagi, revisi lagi, tindak lanjuti lagi, insya Allah Bapak Ibu lulus ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu dimudahkan nasibnya, usulannya oleh Allah SWT, sehingga Bapak Ibu mendapatkan SK tingkat 4C atau SK tingkat 4D ya. Kalau 4D berarti pensiun, nanti dapat pengabdian 4D. Kalau 4D dapat 4